Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan adalah education, adalah pembelajaran pengetahuan, kegiatan, keterampilan, kebiasaan ke sekelompok orang diturunkan suatu generasi ke generasi berikutnya melalui gerakan penelitian dan penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan tercapai untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif membangunkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, agama adalah Sanskerta tidak agama, kacau, kocar-kacir, berantakan. Agama tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya ketentuan dan peraturan untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Arab, din berasal dari kata dana, yudinu, dina, yang berarti tatanan sistem atau tata hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang pengaruhi tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, sin, lam, mim, yang berasal dari kata selamat. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulullah, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai makhluk Ratulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menimbulkan umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza antana min qawwabayya in fanilaya tazubuna ilallahu wa biwalizaini insana wa ziyahum wa wainata awwala masaibin wa hum za'illa nazihum na wa attihum lazi la'atta allazi kakahum mutawabaitum iya qalila minkumu wa attahum mumrihun wa wayanna mim'ahimi mihum taywim wi baytu ya bayya innallaha wa hum lakum zinukum wa tatanna ila allatum mumluzihum. Selanjutnya, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? 1. Untuk memberikan landasan pengembangan dan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pengerti yang baik. Keempat, untuk memberikan landasan pengetahuan kepada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? 1. Menekankan pentingnya substansi materi. Kajian disiplin ilmu isi di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu kaidah, syariat, dan akhlak. Melakukan pentingnya proses, yaitu pendekatan metode pembelajaran, pendekatan tentang Tuhan,
didatangkannya syariat Islam. Metode pembelajaran PAI ini didasarkan pada tujuan didatangkannya syariat Islam. Ada ilmu, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga psikologi. Tentang perlunya pembelajaran PAI. 1. Secara psikologi, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, atau eteis, tidak bertuhan, dan setengah eteis, etis. Secara psikologi pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu meminta atau memilih jalan taat. Juga karena adanya fenomena konferensi agama dan konferensi mazhab. Selanjutnya, materi yang keempat, bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat. 1. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. 2. Berorientasi ke masa depan dan akhirat. 3. Selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. 5. Jika sesat, lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. 6. Jika sudah masuk sholat, ia merasa tenang. 7. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, terlebih perhatian kepada manusia lain dan hartanya. 8. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada alam semesta. Berapa sebab hati sakit? 1. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. 2. At-tamani. 3. Mengantungkan diri kepada selain Allah. 4. Syai'syaubu. 5. Terlalu banyak tidur. 6. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. 7. Berlebihan dalam berbicara. Selanjutnya, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus berjaga dalam hatinya hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah. Fa'afik zilaka lillazina ainahallahu fillahi anta fa'azalna za'alailahu tazzarila alai wa allahi ilaika allazina anta mawa'ah wa ma'ak wallazi anta anzali ya'lamun. Selanjutnya, argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model keberagamaan yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Selanjutnya, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting, karena itu modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh umatnya. Utamanya menyirami jiwa tauhid agar tubuh dan berkembang hingga menghasilkan amal soleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Selanjutnya, materi yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan ketuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spiriti
sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruya atau ruhania. Dalam perspektif Islam, spirit sering didefinisikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Bahwa roh memang latif, jiwa halus yang ditetapkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati, al-hakikah. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara horizontal sehingga kita mampu memerlukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengurangi kehidupan dan panduan hati nurani. Sumber psikologi tentang konsep ketuhanan. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. 1. Penelitian terhadap osialisasi 40 Hz yang menghasilkan kecerdasan spiritual. 2. Penelitian tentang alam bawah sadar yang memelihara teori tentang suara hati dan EQ. Penemuan Gutsprot dalam tempora sekitar pelipis. Kajian tentang semantic marker. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Plato mengemukakan dalil kosmologisal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam bentuk atau benda-benda yang terbatas, finite. Rangkaian sebab adalah harus-menerus akan tetap dalam logika. Rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Filosof Islam, dalil al-inayah. Dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan dan manfaat bagi manusia. Lalu dalil ihtirah di sini menjelaskan bahwa pengarahan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam. Alam tara ainallaha zalzala fis sisainiti wa ma fil laiki wa as-alaikum tazamimratu wa bizaibu wa mimnan nazina mananna aina fillahi bi anzri wihilla mawal wa malakahum zawallaki bi zuru. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicairkan. Penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikulturkan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya, menunjukkan bahwa roh adalah latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Definisi imam. Amanah yuminu imaman, yang berarti yakin atau percaya. Hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 cara beriman kepada Allah. 1. Bersifat ijma'il,
Secara beriman kepada Allah yang bersifat ijma'il, maksudnya adalah bahwa kita percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Lalu yang kedua bersifat tafsili, secara beriman kepada Allah, yaitu maksudnya adalah percaya Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuhnya hati dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Allah juga mempunyai nama-nama yang baik dan diterangkum dalam Asmaul Husna. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di suatu sisi, manusia adalah makhluk spiritual dan cenderung kepada kebijakan dan kebenaran. Di sisi lain, kebenaran unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksudkannya untuk tunduk pada ketentuan dan dunia. Oleh karena dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia. Materi yang ketiga yaitu bagaimana manusia bertuhan. Bagian A, konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Dalam perspektif Islam, spiritif berarti dideskripsikan sebagai jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyari Latif, jiwa halus, ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu merasakan dan meyakini kebenaran Tuhan dan kehadiran dalam setiap forum dalam semesta ini. Atas dasar itulah, manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Bagian B, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Spiritualitas merupakan puncak kesadaran ilahi menurut Saifuddin Aman dalam tren spiritualitas milenium ketiga. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hasil secara holistik, sehingga kita mampu untuk menemukan hakikat atau kesejatian dalam tiap fenomena yang kita alami. C. Menggali sumber psikologi, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Adanya keterbukaan pada yang akidoratif adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digunakan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Manusia mampu merasakan adanya keyakinan keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena dialami. D. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Berikut ini ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijma'il. Secara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijma'il maksudnya adalah bahwa kita percaya Allah secara umum atau secara garis besar Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam setelah memberikan pedoman hidup kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu bersifat tafsili, yang artinya Allah itu berbeda sifatnya dari setiap makhluknya. Sebagai bukti, Allah adalah Asmaul Husna yang kita anjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna secara menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan keyakinan kita yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah yang dianjurkan dan dilarangnya. Bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai.
Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Isi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindakan, tandu, dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat mencinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan begitulah akan terciptanya dunia yang damai. Wa ammi wa alaqal lillazi anni fa'wi zarana la'afillari ufadillalillahi willahi naqarisanu allamu wala'ni anzara nazila adazlahun. Dalil menyangkut bagaimana manusia bertuhan.